Oke, berikut ini presentasi mengenai SOP dan user manual untuk penerimaan surat masuk pada sistem otomasi Office Administration Nasional. Di sini menu ini akan dioperasikan oleh petugas front desk di masing-masing kantor. Petugas front desk ketika melakukan penerimaan surat masuk, ada beberapa step yang harus dilakukan. Sebelum kita masuk ke cara pengoperasian aplikasi, saya akan sampaikan terlebih dahulu SOP-nya. Pertama, ketika menerima surat masuk, step pertama yaitu menerima dari pengirim. Kemudian Anda, petugas front desk, login sebagai user yang oleh admin kantor masing-masing diset sebagai front desk. Kemudian buka form penerimaan surat. Kemudian rekam metadata surat. Yang dimaksud metadata surat adalah asal, yaitu siapa yang mengirimkan surat, tujuan, yaitu kepada siapa surat itu ditujukan, nomor, tanggal, perihal. Ini yang tertera di lembar surat. Kemudian klasifikasi permasalahan, yaitu data klasifikasi surat yang terkait dengan tupoksi atau siapa nanti yang akan melakukan penyelesaian surat. Mari kita lihat form penerimaan surat masuk. Anda login sebagai petugas front desk, kemudian pilih form penerimaan surat masuk. Inilah form penerimaan surat masuk. Kemudian surat yang sudah ada di tangan Anda, lakukan perekaman metadatanya melalui tombol rekam. Di sini akan tampil form penerimaan surat masuk. Yang pertama adalah identifikasi jenis dokumennya. Di sini ada surat umum, kemudian di bawahnya adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perbedaannya adalah semua surat yang berasal dari luar Bea Cukai kita rekam sebagai dokumen surat umum. Contohnya dari pengguna jasa, dari instansi lain, dari perorangan, dari lembaga, atau lainnya. Dari surat dinas sampai nanti keputusan, itu adalah surat yang jika dikirim oleh instansi Bea Cukai. Contoh, dalam hal ini kita akan menerima surat dari pengguna jasa, maka pilih surat umum, asal. Di sini saya akan jelaskan, unit satu kantor adalah unit kerja yang berada di kantor Anda. Contohnya, bagian umum, bagian pabean, bagian B2, kemudian unit satu direktorat. Artinya adalah unit kerja satu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu kantor-kantor lain. Contohnya Kanwil Belawan, Kantor Tanjung Pinang, Jambi, Kanwil Jatim 1, Kantor Bea Cukai Bali, dan lainnya. Kemudian instansi satu kementerian, contohnya Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan instansi pemerintahan lain,
Contohnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, kemudian pengguna jasa. Ini adalah daftar pengguna jasa yang mengirimkan surat ke kita, yaitu mereka adalah importir, eksportir, PPJK, shipping line, dan sejenisnya. Kemudian badan atau lembaga, contohnya BPOM, BPK, KPK, dan lainnya. Jika surat yang Anda terima tidak terdaftar asalnya dalam satu atau salah satu jenis asal ini, silakan Anda rekam nanti pada menu setting data asal surat. Akan disampaikan pada tutorial yang lain. Kali ini kita akan menerima surat dari pengguna jasa. Kemudian setelah kita pilih asalnya, kita kemudian tentukan siapa nama pengirimnya. Di database kita sudah ada sekitar 170.000 per Juli 2014. Ini adalah database seluruh pengguna jasa yang pernah masuk ke sistem Bea Cukai. Silakan Anda cari berdasarkan identitas, yaitu NPWP, nama perusahaannya, alamat telepon atau emailnya. Misalkan kita berdasarkan nama. Misalkan pengirim surat adalah Pertamina. Klik cari, kemudian tinggal dicari mana yang sesuai dengan surat Anda. Di sini kita melakukan standarisasi asal pengirim surat, yaitu untuk memudahkan pencarian, memudahkan pembuatan laporan. Kemudian isian yang ketiga adalah tujuan. Ini otomatis terisi dengan jabatan tertinggi di kantor Anda. Kemudian silakan identifikasi apakah surat tersebut pengirimannya langsung atau UB. Jika langsung, maka kolom ini dikosongi. Jika UB, maka diisi. Kepada bagian mana surat tersebut ditujukan. Contohnya adalah kepada Direktur IKC, UB, Subdit, Manajemen Risiko. Nah, maka dipilih UB. Tetapi hanya jika kepada Direktur IKC, maka pilihannya tujuannya adalah langsung. Isian selanjutnya adalah nomor. Ini adalah nomor yang tertera di surat. Jika di dalam lembar surat tidak ada nomor, silakan isikan strip. Tanggal. Tanggal adalah tanggal tertera di surat dan bukan tanggal pengiriman. Pastikan sekali lagi, tanggal tertera di surat, yaitu tanggal surat dibuat. Kemudian isian selanjutnya adalah perihal. Perihal di sini adalah sama persis dengan perihal tertera di surat. Misalkan dalam hal ini contoh kasusnya adalah PT Pertamina Drilling Service Indonesia mengajukan surat ke Direktur IKC secara langsung untuk permohonan data informasi tahun 2013. Kemudian klasifikasinya yang terakhir adalah ini adalah data klasifikasi yang berlaku secara nasional di Bea Cukai, dikelompokkan berdasarkan fungsi
unit kerja, mulai dari kesekretariatan. Ini adalah biasanya bagian umum atau bagian kepegawaian, keuangan, perlengkapan. Kemudian ada sistem informasi. Di sini ada penerimaan dan peraturan. Kemudian ada kepabeanan internasional, ada hal-hal berhubungan dengan audit, hal-hal berhubungan dengan penindakan dan penyidikan, hal-hal berhubungan dengan cukai, kemudian hal berhubungan dengan fasilitas, kemudian berhubungan dengan teknis dan lainnya. Klasifikasi ini dibuat oleh bagian TU kantor masing-masing dengan metode akan saling melengkapi database-nya yang dibuat oleh kantor-kantor. Jadi, pastikan surat yang Anda terima masuk dalam kategori ini. Yang perlu diperhatikan dalam klasifikasi ini adalah jika pejabat telah melakukan setting auto disposisi, maka ketika Anda melakukan penerimaan surat dikategorikan misalkan sebagai keuangan, kemudian kepala kantor Anda sudah mengautodisposisikan surat jenis permasalahan ini ke Kasubag Keuangan, maka setelah Anda terima akan langsung masuk jadi inbox-nya Kasubag Keuangan. Jadi mohon diperhatikan di sini jangan sampai Anda salah mengklasifikasikan surat. Contoh di sini adalah masalahnya berarti masuk informasi. Di bagian bawah form ini ada isian lain sebagai pelengkap yang sifatnya tidak wajib. Anda sebagai petugas front desk hanya bertugas mengisi form yang tampil di layar ini saja. Tetapi jika Anda ingin melengkapi surat yang Anda terima dengan metadata yang lain, silakan Anda isi singkatnya apa, kemudian urgensinya, kemudian kerahasiaannya, rahasia atau bukan, kemudian surat itu asli, fotokopi atau berasal dari fax, dan surat itu tembusan atau tujuan asli. Di sini ada flag aktif. Jika Y, maka surat ini akan aktif dipakai. Jika N, surat ini akan statusnya tidak dipakai. Ini adalah pengganti fungsi delete dalam sistem OA nasional ini. Jika Anda tidak mengisi form tambahan ini, defaultnya akan seperti ini. Kemudian Anda simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya adalah Anda melakukan scan hard copy surat masuk. SOP scan hard copy surat masuk bagaimana? Untuk fungsi front desk sebaiknya dijalankan minimal oleh 2 orang. Tetapi balik lagi ke kondisi kantor masing-masing. Jika volume penerimaan surat kecil, maka fungsi front desk bisa dijalankan oleh 1 orang. Tapi jika surat yang diterima oleh kantor Anda banyak, maka disarankan untuk petugas front desk minimal 2 orang, yaitu petugas penerima dan petugas scan hard copy. Di sini fungsinya untuk memudahkan ketika proses penerimaan surat. Anggaplah petugas front desk yang melakukan scan hard copy adalah orang yang berbeda dengan petugas yang melakukan perekaman. Maka pastikan juga Anda login sebagai petugas yang memiliki kewenangan sebagai
front desk. Kemudian buka form penerimaan surat. Kemudian pilih surat masuk yang akan diupload. Setelah itu pilih PDF hasil scan. Untuk SOP scan hard copy nanti akan dijelaskan pada bagian SOP scan hard copy. Nah, sekarang kita lihat form upload hasil scan surat masuk seperti apa. Dari menu front desk, pilih penerimaan surat masuk. Kemudian akan tampil daftar surat yang belum dilakukan scan. Silakan Anda klik suratnya. Kemudian di sebelah kanan akan tampil detail suratnya. Kemudian pilih attach file. Penjelasan tentang form upload surat masuk ini, pertama, filenya pasti surat masuk. Biarkan ini terisi seperti ini. Kemudian jenis file ada asli, yaitu asli surat masuknya. Perbaikan nanti digunakan ketika Anda salah upload dokumen surat. Setelah Anda upload, Anda bisa melakukan upload lagi dengan memilih jenis filenya adalah perbaikan. Kemudian faksimil, yaitu jika Anda menerima surat yang Anda scan adalah fax, berasal dari fax, maka Anda pilih fax. Kolom keterangan, jika Anda ingin melakukan catatan tambahan terhadap apa yang akan Anda upload. Jika tidak ada, silakan kosongi saja. Kemudian klik tombol next. Nah, setelah ini akan muncul tombol lagi untuk memilih file surat masuknya. Kita klik tombol select file. Kemudian kita pilih lokasi Anda melakukan scan hard copy suratnya. Terserah Anda akan di-upload di mana. Setelah Anda memilih, silakan klik upload. Kemudian tutup. Selesai proses upload hasil scan surat masuk seperti itu. Tetapi jika Anda merasa belum yakin terhadap surat masuk yang baru saja Anda upload, Anda bisa melakukan review dengan cara seperti tadi. Klik surat masuknya, kemudian view attachment-nya. Kurang lebih ini adalah contoh hasil scan surat masuk. Kemudian jika Anda merasa salah, Anda silakan klik attach file lagi sebagai perbaikan. Keterangannya, file pertama salah, pilih. Klik tombol next, kemudian pilih file yang benar ada di mana. Silahkan dicari. Upload lagi, tutup. Maka ketika Anda browse detail attachment-nya, di sana akan ada dua jenis file, yaitu file asli sama file perbaikan. Nantinya yang akan tampil oleh pejabat adalah file perbaikannya. Kemudian setelah ini adalah proses pengajuan. Berikut SOP pengajuan surat masuk.
ketika mengajukan surat masuk yang sudah dilakukan penerimaan dan sudah diupload hasil scan filenya, Anda masih sebagai tugas front desk. Dari form penerimaan surat masuk, pilih surat masuk yang akan diajukan. Kemudian, ajukan surat masuk itu ke pejabat. Dalam implementasinya, pengajuan surat masuk akan diajukan ke distributor atau ke kepala kantor. Umumnya, surat masuk akan diajukan ke kepala kantor. Ini adalah default sistem OA ini, OA nasional ini. Tetapi, jika sebuah kantor menerapkan kebijakan semua surat masuk sebelum masuk ke kepala kantor dilakukan filter dulu oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala kantor. Contohnya adalah Kasubag TU. Maka Anda akan mengajukannya ke distributor. Contohnya adalah proses penerimaan surat di Direktorat Fasilitas. Yaitu semua surat masuk sebelum masuk ke direktur, masuk semua ke Kasubag TU. Nah, nanti Kasubag TU ini yang diberikan mandat oleh kepala kantor untuk melakukan disposisi. Jadi, semua surat masuk akan masuk ke distributor. Yang aslinya adalah akan masuk ke kepala kantor terlebih dahulu, tetapi kepala kantor sudah memberikan mandat ke distributor untuk melakukan disposisi. Jadi, petugas distributor dalam hal ini adalah Kasubag TU, maka dia akan memilah surat mana yang perlu kebijakan kepala kantor untuk melakukan disposisi dan surat mana yang sudah menjadi rutinitas di kantor tersebut akan langsung didisposisikan ke unit kerja untuk proses tindak lanjut surat. Contohnya adalah jika surat tersebut berkaitan dengan bagian perbendaharaan, maka distributor akan langsung mendisposisi ke kepala seksi perbendaharaan. Jika terkait dengan bagian umum, maka akan didisposisi ke bagian umum oleh distributor. Tetapi jika seorang distributor menemukan surat yang belum jelas siapa yang akan melakukan disposisi, maka surat tersebut diajukan lagi oleh distributor ke kepala kantor. Kurang lebih seperti itu proses pelaksanaannya. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara mengajukan ke pejabat. Masih dari Anda sebagai petugas front desk, kemudian form penerimaan surat masuk, pilih file atau raw data surat masuknya, dan di sebelah kanan akan tampil form detail. Di sana ada tombol ajukan. Klik tombol ajukan. Otomatis nanti akan tampil detail surat masuknya beserta data pejabat yang akan menerima. Dalam hal ini adalah langsung kepala kantor. Saya login sebagai fungsi front desk di Direktorat IKC, dan Direktorat IKC menerapkan kebijakan seluruh surat masuk akan masuk ke kepala kantor. Dalam hal ini adalah direktur, maka tujuan pengajuan surat masuk pasti kepala kantor. Kemudian di sini ada urgensi. Anda bisa melakukan setting ulang apakah surat tersebut memiliki urgensi yang tinggi untuk segera diselesaikan. Anda bisa mengubahnya di urgensi pengajuan biasa, artinya surat tersebut
biasa saja, segera memiliki urgensi segera untuk diselesaikan, sangat segera, berarti surat ini sangat mendesak untuk segera diproses oleh pejabat. Perbedaannya nanti untuk surat yang sangat segera akan masuk ke sistem notifikasi, ke email atau SMS sesuai dengan data personalisasi oleh pejabat masing-masing. Kemudian di sini ada checkbox untuk apakah surat ini akan dikirim beserta hard copy atau tidak. Surat yang dikirim beserta hard copy adalah surat-surat yang oleh bagian TU nanti dikategorikan atau diambil kebijakan akan dikirim beserta hard copy. Tetapi pada umumnya adalah surat yang dikirim beserta hard copy adalah surat-surat yang tidak bisa di-scan hard copy-nya. Contohnya surat ada lampiran buku, ada lampiran binder, contohnya lakip. Maka surat tersebut tidak bisa dikirim beserta soft copy-nya saja, tetapi harus beserta hard copy-nya. Contoh lain adalah ijazah. Maka ijazah harus sampai aslinya kepada petugas atau kepala seksi atau pelaksana yang akan melakukan tindak lanjut di akhir. Contoh, kita akan kirim beserta hard copy. Setelah itu, klik ajukan. Maka akan hilang dari form penerimaan surat. Sampai di sini petugas front desk sudah selesai melakukan proses penerimaan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi surat yang dikirim beserta hard copy. Anda sebagai petugas front desk bisa membuat sebuah tanda terima atau lembar kontrol pengiriman hard copy surat masuk melalui form front desk, kemudian kontrol pengiriman hard copy. Anda pilih surat masuknya, kemudian cetak lembar kontrolnya. Nanti dicetak setelah Anda yakin surat ini sudah didisposisi oleh kepala kantor ke pejabat di bawahnya sampai ke kepala seksi. Setelah sampai ke kepala seksi, baru Anda cetak, baru Anda kirimkan hard copy-nya ke kepala seksi tersebut. Jadi pengiriman surat masuk beserta hard copy itu tidak semua pejabat yang melakukan disposisi surat masuk harus memegang hard copy-nya, tetapi adalah pejabat terakhir nanti yang akan memproses. Jadi surat masuk ini dikirim beserta hard copy. Kepala kantor tidak perlu menerima hard copy-nya. Tetapi nanti ketika kepala kantor sudah melakukan disposisi, baru Anda cetak tanda terima ini, lembar kontrol ini, di data pengiriman di nomor 2 ini akan muncul nama kepala seksi yang menerima surat masuk ini. Kemudian Anda cetak, Anda kirimkan surat ini ke kepala seksi tersebut, kemudian kepala seksi tersebut menyatakan menerima dengan paraf di sini. Kemudian Anda simpan dan administrasikan lembar hard copy ini untuk kontrol bahwa hard copy sudah diterima oleh kepala seksi. Nah, untuk surat yang tidak dikirim beserta hard copy bagaimana?
Maka kelanjutannya adalah proses pra-pengarsipan. Yaitu seperti ini SOP-nya. Mengadministrasikan hard copy. Surat-surat yang Anda kirim soft copy-nya saja ke pejabat, maka petugas Frondes selanjutnya adalah menyimpan hard copy surat tersebut misalkan dalam box untuk nantinya diarsipkan setelah status surat masuk ini selesai. Biasanya dalam sebuah kantor ada bagian khusus yang akan melakukan proses pengarsipan. Jadi setelah Anda terima surat masuk, Anda kumpulkan hard copy-nya, Anda simpan, kemudian secara berkala Anda kirim ke unit kerja pengarsipan tersebut. Nanti pada unit pengarsipan tersebut akan mempunyai form untuk memantau surat-surat yang statusnya sudah selesai, nanti akan diarsipkan. Atau tadi Anda sebagai Frondes mengirimkan fisik surat masuk yang Anda ajukan beserta hard copy, yaitu menunggu sampai kepala kantor atau pejabat selesai melakukan disposisi. Jadi untuk kontrol surat yang dikirim beserta hard copy ini tidak pada saat kepala kantor belum melakukan disposisi, tetapi setelah data surat ini didisposisi kepada pejabat terakhir di kantor Anda yang nantinya akan melakukan proses tindak lanjut. Nah, kurang lebih seperti ini apa yang dilakukan oleh Frondes sebagai lini depan proses administrasi surat. Selanjutnya adalah setelah ini proses disposisi oleh pejabat. Sekian fungsi Frondes.